Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang kami hormati, kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah menciptakan kita, memudahkan segala urusan kita, dan menganugerahkan berjuta kenikmatan kepada kita. Setiap desah nafas, denyut nadi, dan detak jantung yang kita rasakan menunjukkan betapa luas dan betapa melimpah karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minasyakirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, ana dan antum, termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, yang Allah jadikan sebagai nabi kita teladan sepanjang zaman, yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, hingga beliau meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang, malamnya laksana siang. Tidak ada satu kebaikan pun yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Dan tidak ada satu keburukan pun yang dapat mencampakkan seseorang ke neraka Allah waliyadzubillah kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskannya. Fa salawatu rabbina alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharah wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga adalah ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu. Sehingga dengan pertemuan kita di majelis ini semoga akan menjadikan hidup kita semakin berkah, dan semoga ini menjadi indikasi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kita. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang akan mendapatkan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan ahli ilmu, cinta dengan kajian-kajian. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbingnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faham dalam urusan agama. Karena ikhwatul iman hafizani wa hafizakumullah, ilmu agama inilah yang akan menjadi nur, yang akan menjadi cahaya, yang akan menerangi kehidupan kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang akan menghantarkan ke surga yang kemudian kita titi, dan mana jalan yang dapat mencampakkan ke neraka kemudian kita bisa menghindarinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain juga menjelaskan kepada kita bahwasanya jalan termudah untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, keistiqomahan di atas ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, para pemirsa dimanapun antum berada, insyaallah ini adalah kajian perdana kita, dan bersama kami insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, satu tema yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita beri judul, lengkapi hidupmu dengan sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kita akan membahas tentang amalan harian seorang muslim, atau amalan muslim sehari semalam berdasarkan sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini emang untuk satu tujuan, yaitu untuk beramal saleh, untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat yang insyaallah kita sudah hafal bersama, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka seharusnya ketika kita meniti kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita berusaha untuk jadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin? Apakah bisa? Jawabannya mungkin. Jawabannya bisa. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali hamba mampu untuk menggunakannya. Nah, bagaimana caranya? Terkadang banyak di antara kita yang memahami ibadah itu hanya hubungannya dengan sholat, hubungannya dengan puasa, dengan zakat, dengan membaca Al-Quran. Itu betul bagian dari ibadah-ibadah yang sangat agung. Akan tetapi di dalam prinsip agama Islam yang kita anut ini, bahwasanya ibadah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi sebuah ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir, yang nampak maupun yang batin atau yang tersembunyi. Ini ibadah. Sehingga segala ucapan atau segala perbuatan yang itu mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, seorang hamba muslim itu bisa mengemas bagaimana aktivitas-aktivitas yang dia lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita berusaha untuk mengikuti ajaran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul Alaihi Salatu Wassalam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadikan sebagai teladan. Ketika kita berusaha untuk mempelajari sunnah beliau Alaihi Salatu Wassalam, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau bangun tidur, bagaimana aktivitas beliau kesehariannya, kemudian kita berusaha untuk menerapkannya. Kita berusaha menjadikan aktivitas kita seperti atau meniru aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita niatkan ibadah, kita niatkan berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka subhanallah kehidupan kita insya Allah akan berkah, kehidupan kita akan bernilai ibadah semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya inilah poin pentingnya kita mempelajari amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam, yang setiap kita tentunya sangat cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap kita berharap, sangat ingin ketika kita dibangkitkan kelak di akhirat, kita akan dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah. Ada suri toladan, ada contoh yang sangat baik, yang sangat indah, yang sangat mulia. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi orang yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis konsekuensinya dia akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Wal yaumal akhir, dan bagi orang yang berharap kebahagiaan di akhirat. Orang yang berharap kebahagiaan di akhirat, maka dia akan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah. Wa dzakarallaha katsira, dan dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir yang sangat banyak, semampu semaksimal yang akan dia lakukan. Dan ikhwatan iman, hafizani wa hafizakumullah, kita apalagi
hidup di zaman sekarang ini ya, zaman yang penuh dengan fitnah. Apalagi fitnah yang namanya media sosial, fitnah HP, fitnah internet, fitnah online, subhanallah. Banyak di antara kaum muslimin, atau mungkin sering juga kita itu mengalaminya, betapa kita melewati hari-hari kita, banyak di antara waktu yang kita habiskan, ternyata kita habiskan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Atau waliyadzubillah, perkara yang justru madarat, perkara yang berbau maksiat dan seterusnya. Terkadang kita itu ingin membuka HP sebentar, ingin membaca berita misalnya, atau ingin membuka pesan WA misalnya. Tapi terkadang ketika kita sudah buka, scroll, ternyata sampai mungkin puluhan atau ratusan pesan-pesan manusia yang kita baca. Berbeda ketika kita membaca Al-Quranul Karim, membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita baru baca 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar, 2 lembar, itu sudah pengennya selesai. Tapi kalau kita sudah membuka HP, itu kita pengennya tidak selesai. Apalagi kalau seseorang itu sudah buka TikTok, scroll 1, scroll 2, maka di situ setan akan mempermainkan kita. Bawahnya itu menarik lagi, bawahnya lebih menarik, bawahnya lebih menarik. Tahu-tahu sudah 1 jam, tahu-tahu sudah 2 jam, waliyadzubillah. Padahal waktu yang kita habiskan ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah menasihati kita tentang waktu. Atau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, innama antal ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sesungguhnya kita itu hanyalah rangkaian hari-hari. Ketika berlalu 1 hari, berarti berlalu sebagian dari diri kita. Nah, ketika berlalunya waktu itu, kita akan ditanya setiap waktu yang kita lewati. Kita perlu introspeksi diri. Apakah setiap hari yang kita lewati dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak tidak manfaatnya, atau lebih banyak madaratnya? Maka semoga dengan kita dipertemukan di channel ini, kita berusaha untuk saling nasihat menasihati, kita mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Itu akan menjadikan hidup kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi, sehingga aktivitas-aktivitas kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita insya Allah akan kita sadur dari sebuah kitab yang berjudul Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yawmiyah. Jadi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana praktek kehidupan sehari-hari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita akan membahas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari mulai sebelum tidur, ketika beliau dari mulai sebelum tidur sampai tidur lagi, ketika beliau bangun tidur, apa yang beliau lakukan, sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidur kembali. Sebelum kita masuk, ini sebagai mukaddimah, kita akan sedikit membahas tentang apa arti dari sunnah dan bagaimana perhatian para ulama radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah secara bahasa itu artinya adalah at-tariqah. At-tariqah itu artinya jalan. Jadi kalau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya adalah jalan Rasul, jalan yang dititi oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama, khususnya para ulama tempo dulu, ketika menjelaskan tentang arti sunnah. Secara umum, sunnah itu adalah kullu ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya, min qaulin, baik itu ucapan, atau fi'lin atau perbuatan, atau takririn atau persetujuan, atau sifatin atau sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalqiyah atau khuluqiyah, baik sifat ciptaan secara jasadiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sunnah. Namun kemudian para ulama belakangan, khususnya definisi para ulama usul fiqih, para ulama fiqih, itu mereka punya definisi
yang lain tentang sunnah. Yang kalau kita membaca definisi sunnah dalam buku-buku fikih, buku-buku usul fikih, maka maksud mereka adalah muradif atau sinonim dari hukum mustahab atau mandub, atau yang lebih sering diistilahkan atau didefinisikan oleh mereka, sunnah itu adalah annahu yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Jadi sesuatu yang pelakunya akan mendapatkan pahala, orang yang melakukannya itu akan mendapatkan pahala dan tidak akan mendapatkan dosa kalau dia meninggalkannya. Ini makna sunnah menurut usul fikih atau menurut ilmu fikih. Dan ta'rif atau definisi kedua inilah yang disebutkan oleh penulis, yang dimaksudkan di dalam As-Sunan Al-Yaumiyah. Karena memang sunnah Rasulullah SAW, kalau kita kembalikan kepada definisi sunnah secara umum, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita hubungkan dengan hukum-hukum fikih, itu memang ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, yang akan kita pelajari adalah perkara-perkara yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara hukum fikihnya sebenarnya mustahab atau kita sebut dengan sunnah, yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Meskipun sebagian ulama ada juga yang menyatakan bahwasanya definisi ini kurang lengkap, karena memang betul ketika ditinggalkan itu tidak mendapatkan dosa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, sehingga ada kerugian di situ. Kita mengetahui sesuatu, ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada pahalanya, kemudian kita tinggalkan, berarti kan kita rugi. Maka sunnah itu ya sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tapi dia telah merugi. Apalagi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk statement-statement atau sikap para ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu sama sekali tidak membedakan antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang wajib, mana yang mustahab, mana yang harus dilakukan, mana yang dianjurkan. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk berusaha menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ingin mencontoh mereka. Maka ini adalah nasihat untuk diri Anda pribadi dan untuk teman-teman semua. Jadi ketika kita mempelajari suatu ilmu, jangan kita jadikan ilmu ini hanya sebagai wacana, hanya sebagai pengetahuan, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Kita berusaha untuk menjadikan ilmu yang kita pelajari, kemudian semoga kita bisa mengamalkannya. Karena di antara para ulama ada yang menasihati kita bahwasanya la yazalul alimu jahilan ma lam ya'mal bihi. Seseorang yang punya ilmu, meskipun ilmunya banyak, maka dia tetap disebut sebagai jahil selama dia belum mengamalkannya. Karena tujuan utama kita menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk semangat dalam mencari ilmu dan semangat untuk mengamalkannya. Karena al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini saya akan sebutkan sebagian contoh kecil tentang bagaimana hirsu ulama salaf ala sunnah, semangat para ulama pendahulu kita di dalam mengamalkan sunnah, apakah itu wajib atau itu mustahab atau dianjurkan, semuanya mereka berusaha untuk mengamalkannya. Salah satu contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya rahimahullah. Hadis An-Nu'man bin Salim, ini kita sebutkan perawinya karena kita akan mendengarkan statement perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis An-Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, haddatsani Anbasah bin Abi Sufyan. Anbasah bin Abi Sufyan telah menyebutkan atau menceritakan atau meriwayatkan sebuah hadis kepadaku. Qala, Anbasah berkata,
Sami'tu Umma Habibah taqul. Saya pernah mendengar Ummu Habibah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah suamiku sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man shallat natai asyrata rak'atan fi yawmin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya dengan salat-salat itu sebuah istana di surga, sebuah rumah indah di surga. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi barang siapa yang salat 12 rakaat salat sunnah dalam sehari semalam, maka pahalanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan surga di surga. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah rumah, sebuah istana di surga. Allahu Akbar. Nah, qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan setelah mendengar hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sejak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah, tidak pernah sekalipun aku meninggalkannya. Masya Allah. Wa qala Anbasah. Kemudian Anbasah yang meriwayatkan dan mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, dia mengatakan apa? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkannya. Jadi sejak mendengar langsung dilakukan dan terus-menerus melakukannya tanpa pernah meninggalkannya. Ini mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama salaf kita. Kemudian Amr bin Aus yang meriwayatkan hadis ini dan mendengar hadis ini dari Anbasah, dia mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah." Sejak aku mendengar hadis ini dari Anbasah, saya tidak pernah meninggalkannya, terus-menerus melakukannya. Dan yang terakhir An-Nu'man bin Salim yang mendengar hadis ini dari Amr bin Aus, dia mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Sejak aku mendengar hadis ini dari Amr bin Aus, saya tidak pernah meninggalkannya. Jadi ini potret para ulama salaf kita. Ketika mereka tahu ilmu, mereka berusaha untuk mengamalkannya dan berusaha untuk mendawamkan, kontinu, terus-menerus dan tidak meninggalkannya. Kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi yang menjadikan mereka tidak bisa mengamalkannya. Ini salah satu contoh. Kita akan sebutkan satu contoh lagi untuk memotivasi ana dan antum semua agar kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma, jadi Fatimah adalah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib adalah suaminya Fatimah, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah sahabat yang sangat mulia. Tapi sebagaimana manusia pada umumnya, mereka bekerja, mereka capek, mereka lelah. Suatu ketika mereka itu ingin minta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat mungkin Fatimah capek, karena Fatimah itu radhiyallahu taala anha kalau di rumah kerjaannya itu membuat roti, mengadon roti, dan itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Belum lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kemudian harus mencari ma'isyah, berperang dan seterusnya. Mereka itu ingin punya pembantu. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah tidak ada. Bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wasallam. Fatimah kemudian bilang kepada Aisyah bahwasanya Fatimah dan Ali ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan budak atau pembantu. Kemudian Fatimah pun pulang. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai, Aisyah kemudian menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Fatimah dan apa yang diinginkan oleh Fatimah. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari itu atau di malam itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkunjung ke rumah Fatimah, berkunjung ke rumah Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, saat itu kami hendak tidur. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, masuk rumah. Mereka berdua mau berdiri, kata Rasulullah, ala makanikuma, tidak perlu berdiri, saya yang akan ke situ. Rasulullah akhirnya duduk di antara Fatimah putrinya dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah itu tidak memberikan pembantu
tapi justru mengajarkan sesuatu yang itu kata Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada pembantu. Kata Rasulullah, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma." Wahai Ali, wahai Fatimah, maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amalan yang amalan ini jauh lebih baik daripada apa yang kalian minta. Kalian minta pembantu. Amalan ini lebih baik daripada pembantu. Apa kata Rasulullah SAW? "Idza akhadtuma madaji'akuma an tukabbirallaha arba'an wa thalathin." Kalau kalian berdua, kalau kita mau tidur, maka ucapkan doa ini. Dan ini juga insya Allah nanti akan kita bahas pada waktunya. Apa doanya? Tukabbirullah arba'an wa thalathin. Bertakbir kepada Allah 34 kali. Wa tusabbihahu thalathan wa thalathin. Bertasbih 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathin. Dan bertahmid 33 kali. Jumlah seluruhnya 100 kali. Jadi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali, bertasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali, dan bertahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Kata Rasulullah SAW, "Fahuwa khairun lakum min khadim." Itu jauh lebih baik daripada seorang pembantu. Syahid dari hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, atau di antara faedah mengamalkan hadis ini, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya, orang yang ketika hendak tidur membaca zikir ini, jadi sebelum tidur itu kan banyak zikirnya, ada beberapa zikir. Terkadang banyak di antara kita itu yang melupakan zikir. Kenapa? Karena banyak orang kalau mau tidur, dia malah pegang HP. Baca 1 WA, 2 WA, 3 WA, scroll-scroll di YouTube, scroll-scroll di TikTok dan selanjutnya, akhirnya kemudian dia lupa, ngantuk, tidur tanpa membaca doa. Padahal banyak doa-doa zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang insya Allah nanti akan kita bahas, yang semua ini akan menjadikan kehidupan kita lebih berkah dan lebih bermakna untuk kita dan untuk orang lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan sebagian ulama yang lain, barang siapa yang mengamalkan hadis ini sebelum tidur membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka ketika dia bangun itu akan mendapatkan kekuatan lebih. Jadi dia akan lebih sehat, lebih kuat, sehingga ya tidak perlu pembantu, karena dia bisa melakukan banyak hal yang seharusnya mungkin membutuhkan pembantu, membutuhkan budak dan semisalnya, tetapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, amal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia lebih sehat, lebih kuat, lebih mampu untuk melakukan banyak hal. Jadi manusia super. Nah, ketika ini kemudian yang menjadi poin pembahasan. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengarkan hadis ini, di dalam sebuah riwayat disebutkan Ali mengatakan, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sejak aku mendengar hadis ini, amalan ini aku tidak pernah meninggalkan sekalipun. Subhanallah. Mari kita coba untuk meneladani mereka ya. Kita mendengar hadis ini, mendengar amalan ini, kita coba lakukan. Kira-kira seberapa panjang kita bisa, seberapa konsisten kita bisa melakukannya. Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya. Sampai-sampai ada orang yang bertanya kepada dia, wala lailatas Siffin, bagaimana ketika pada perang Siffin, malam perang Siffin, apakah kamu juga membaca ini? Kata Ali bin Abi Thalib, wala lailatas Siffin, bahkan di malam perang Siffin, kita tahu bagaimana kondisi perang, kita tahu perang, tetapi ternyata dalam kondisi yang seperti itu pun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak meninggalkannya. Allahu Akbar. Ini diantara contoh pengamalan para ulama kita, para pendahulu kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan setelah mereka di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan mana wajib, mana sunnah. Selama itu dari Nabi, mereka berusaha untuk mengamalkannya dan berusaha untuk tidak meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan sebagai pertemuan perdana. Insya Allah berikutnya kita akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berusaha untuk mencermatinya, kita berusaha untuk merenunginya, kita berusaha untuk memahaminya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya.
Sehingga kehidupan yang kita jalani di dunia ini, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kita bisa berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pundi-pundi amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga hidup hanya sekali, jadikanlah hidup ini hidup yang berarti. Hidup hanya sekali di dunia ini, tetapi setelah hidup ini akan ada akhirat. Dunia ini adalah tempat di mana kita berusaha untuk menanam, dan semoga di akhirat kelak insyaallah kita bisa memanen amalan-amalan kebaikan dengan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alim bisawab, kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu lagi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.